Cinta adalah ikatan paling kuat yang sanggup ditenun oleh jiwa manusia. Namun, ketika cinta diuji oleh perpisahan, takdir, dan waktu, ia bisa berubah menjadi dua hal, menjadi rantai penyesalan yang memenjarakan atau menjadi lentera keikhlasan yang menerangi jalan menuju keabadian. Di sebuah lembah sunyi di luar benteng kota Siras, terhampar sebuah kompleks pemakaman tua yang dilupakan zaman, tempat yang dihindari oleh para musafir di malam hari karena desas-desus misterius yang menyelimutinya. Pereng orang tua berbisik tentang sosok yang tak pernah beranjak. Dari sana, sebuah legenda tentang pengantin yang menunggu di makam tua berpuluh tahun lalu pada malam yang seharusnya menjadi hari pernikahan paling bahagia. Sang pengantin pria pergi menuntaskan sebuah janji dan tak pernah kembali. Namun, sang wanita tetap duduk di sana, mengenakan gaun pengantinnya, menggenggam janji yang diucapkan di bawah saksi bulan purnama dan menolak untuk melangkah pergi. Banjak pemuda kaya dan penguasa kota datang, membawakan perhiasan, membujuknya untuk meninggalkan pemakaman itu dan memulai hidup baru. Namun, wanita itu hanya tersenyum lembut dan menolak setiap tawaran duniawi. Apakah wanita itu sedang ditahan oleh kegilaan rasa duka, ataukah ada rahasia ketakwaan dan cinta sejati yang belum sanggup dipahami oleh mata manusia yang dangkal? Kita akan menyusuri lembah sunyi itu untuk menyimak perjalanan seorang pemuda yang mendatangi sang pengantin wanita demi menyingkap rahasia di balik kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh waktu. Rehatkan pikiran Anda, jauhi hiruk-pikuk dunia sejenak, dan mari kita masuk ke dalam heningnya malam perenungan untuk menyimak hikmah di balik kisah pengantin yang menunggu di makam tua. Cinta yang berakar pada hawa nafsu selalu mengukur kesetiaan dengan materi. Namun cinta yang berakar pada keimanan melihat penantian sebagai bagian dari ibadah. Waktu berputar bertahun-tahun, berita tentang kematian Amir di tebing runtuh telah lama terdengar. Namun Lele tetap bertahan di atas bangku batu. Di kompleks pemakaman tua itu, ia merawat tanaman di sekitar makam, menyalakan lentera setiap malam, dan berdoa dalam hening. Berita tentang pengantin di makam tua sampai ke telinga Tarik, seorang saudagar muda yang sombong dan kaya raya di Siras. Teriku merasa tertantang. Dalam pikirannya, kesetiaan Laila hanyalah penderitaan konyol akibat kemiskinan dan penyesalan. Pada suatu malam, Tarik mendatangi lembah itu bersama para pengawalnya yang memikul petiti perhiasan dan kain sutra termahal dari Tiongkok. Ia meletakkan harta itu di depan kaki Laila. Tariku suara lantang dan penuh kesombongan, "Wahai wanita malang, sampai kapan engkau akan membodohi dirimu di tempat berdebu ini? Lelaki yang kau tunggu telah menjadi tulang belulang di bawah tanah. Tinggalkan gaun kusamu itu, ikutlah bersamaku ke istanaku. Seluruh emas dan sutra ini akan menjadi milikmu." Laila menatap Tarik dengan pandangan yang sangat tenang dan teduh. "Wahai pemuda, simpanlah emas dan sutramu. Engkau melihat tempat ini dengan mata kepalamu yang silau oleh dunia, sehingga engkau menyangka aku sedang menderita dalam kemiskinan." Dariku alisnya terangkat. "Bingung dan gusar tentu saja engkau menderita. Engkau menghabiskan usiamu menunggu bayangan yang tak pernah datang. Apa yang kau dapatkan dari duduk sendirian di antara betata nisan mati ini?" Laila tersenyum lembut sambil menyentuh lentera minyak. "Di sampingnya aku tidak sedang menunggu jasad yang telah mati, wahai anak muda. Aku sedang menjaga janji dan keikhlasan. Di tempat sunyi ini, aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki jasad seseorang di dunia, melainkan tentang menjaga kesucian niat hingga kami dipertemukan kembali di keabadian." Ketika kejujuran hati diuji oleh waktu, Tuhan tidak pernah membiarkan kebaikan itu
hilang tanpa jejak. Ia akan menyingkapnya pada waktu yang paling indah. Terusik oleh kata-kata Leila yang menembus kesombongannya. Tarik tidak bisa tidur nyenyak. Rasa penasarannya membara. Keesokan harinya, Tarik membawa puluhan pekerja ke lokasi reruntuhan tebing tua yang telah tertutup semak belukar. Ia memerintahkan mereka menggali hingga ke dasar celah batu. Setelah 3 hari penggalian yang melelahkan, para pekerja menemukan sebuah goa kecil di bawah bongkahan batu raksasa. Di dalam goa sempit itu, mereka terperangah. Mereka menemukan kerangka Amir, namun yang menggetarkan dada setiap orang yang melihatnya adalah Amir tidak mati dalam keadaan ketakutan. Kerangkanya ditemukan dalam posisi bersujud, dan di dinding batu goa di hadapannya terdapat ukiran tulisan tangan terakhir yang dipahatnya sebelum kehabisan napas. Tarik melangkah masuk ke dalam goa dengan obor gemetar. Ia membaca ukiran pahatan batu yang dibuat oleh Amir puluhan tahun lalu. Suara Amir bergema syahdu dan lembut, "Ya Tuhan, jika napas hamba berhenti di bawah celah batu ini, sampaikanlah keampunan-Mu. Kepada istriku Leila, hamba tidak sempat kembali melangkah ke makam tua itu. Namun cinta dan janji hamba padanya telah hamba titipkan di dalam ridha-Mu. Pertegar hatinya dan kumpulkan kami kembali di surga-Mu." Visual, Tarik terduduk di tanah goa. Obor di tangannya bergetar. Kesombongan dan obsesi dunianya runtuh seketika. Air mata menetes membasahi pipi saudagar kaya itu. Ia menyadari betapa kotor dan kerdilnya pandangannya selama ini terhadap cinta dan kesetiaan. Tarik membawa batu, pahatan terakhir Amir itu, ke pemakaman tua dan meletakkannya. Dengan penuh rasa hormat di hadapan Leila, Tarik menangis terisak-isak sambil menundukkan kepala di depan Leila. "Ampuni kesombonganku, wahai wanita mulia. Suamimu tidak pernah mengkhianati janjinya. Ia menjaga cintanya padamu hingga hembusan napas terakhir di bawah batu. Dan engkau menjaga cintamu padanya dalam ketakwaan di atas bumi." Sahabatku yang bijaksana, kisah pengantin yang menunggu di makam tua adalah sebuah alegori yang sangat dalam tentang kesetiaan janji, kebersihan cinta, dan keikhlasan takdir. Di dalam kehidupan modern hari ini, kita seringkali mengukur cinta dari hal-hal yang tampak di permukaan, dari seberapa banyak kemewahan yang bisa diberikan, dari seberapa sering kebersamaan fisik dirasakan, atau dari janji-janji manis yang mudah terucap, namun cepat terlupakan saat ujian datang. Padahal hakikat cinta sejati yang diridai oleh Sang Pencipta tidak pernah mati hanya karena jarak, ketidakberdayaan, atau bahkan kematian fisik. Cinta yang berakar pada ketakwaan adalah sebuah ikatan jiwa. Ia membuat seseorang sanggup menjaga kehormatan pasangannya saat tidak terlihat, sanggup mendoakan kebaikan di kegelapan malam, dan sanggup bersabar atas takdir yang belum sesuai dengan harapannya. Belaharlah dari keagungan jiwa Leila dan Amir. Amir mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan pengorbanan, bahwa kebaikan kepada sesama adalah ikhtiar tertinggi seorang pria. Dan Leila mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan hati, bahwa wanita yang mulia tidak akan menukar kesucian janjinya hanya demi kilauan harta dan kenikmatan sementara. Hanggan biarkan nilai kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan pudar dari dalam rumah tangga dan hubungan kita hari ini. Jagalah janji-janji yang telah Anda ucapkan. Cintailah pasangan Anda karena keimanan di dalam dadanya. Dan jadikanlah hubungan Anda sebagai jalan menuju kedamaian abadi. Seperti kata bijak kuno yang terukir di dalam batu waktu. Cinta yang hanya berlandaskan rupa dan harta akan melapuk dimakan usia. Namun cinta yang ditenun dengan benang ketakwaan dan keikhlasan akan tetap utuh menembus batas dunia hingga dipertemukan kembali di surganya. Peliharalah keikhlasan di dalam dada Anda
hiasilah hidup Anda dengan kesetiaan dan bersyukurlah atas setiap takdir yang dianugerahkan hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk menyimak dan merenungi hikmah kehidupan bersama kami. Hika pesan moral dan penelusuran kisah pengantin yang menunggu di makam. Tua ini memberikan ketenangan, menyentuh sanubari, dan memberi kekuatan bagi jiwa Anda. Tekan tombol like sebagai bentuk apresiasi atas karya naskah ini. Tuliskan refleksi atau pesan moral terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dalam mengarungi sumur-sumur hikmah kehidupan selanjutnya. Semoga hati kita selalu dibersihkan dari sifat ingkar, keluarga kita dikurniakan kesetiaan dan ketakwaan, serta hidup kita dipenuhi oleh keberkahan abadi. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.